Kota Slawi sambil ngopi di pinggir kali. Masjid Agung, saksi sejarah berdiri, kebanggaan masyarakat Slawi hingga kini. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas Kota Slawi, berdiri sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan budaya masyarakat Kabupaten Tegal. Masjid Agung Slawi bukan sekedar tempat ibadah, melainkan pusat kehidupan sosial dan spiritual yang menyimpan jejak panjang sejak masa ke masa. Halo pemirsa, bersama saya Desti Agustiani, dan hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah yang ada tepat di jantung Kota Slawi, yang menjadi pusat spiritual sekaligus sosial masyarakat Kabupaten Tegal. Yaps, inilah Masjid Agung Slawi. Yuk kita simak kisah lengkapnya. Masjid Agung Slawi didirikan pada tahun 1829 oleh Bupati Tegal, Raden Adipati Arya Purbaningrat. Arsitekturnya mencerminkan kearifan Jawa klasik dengan nuansa Islami yang kental. Pada awal berdirinya Masjid Agung ini, dulunya mempunyai atap tajung tumpang tiga yang menjulang. Atap ini melambangkan ketuhanan, kehidupan, dan keharmonisan. Masjid Agung Slawi mulai mengalami renovasi dan pengembangan sejak tahun 2007 dengan rencana jangka panjang untuk menjadikannya sebagai tempat transit bagi musafir. Keindahan Masjid Agung Slawi juga tampak jelas dari kubahnya yang menjulang dari bawah. Kemegahan kubah seakan menghadirkan nuansa agung. Nah pemirsa, dari lantai 2 masjid ini kita bisa melihat betapa megahnya bangunan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Slawi loh. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga ruang yang menyimpan sejarah panjang sejak awal masa pendiriannya hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Slawi terus bertransformasi. Renovasi dan penambahan ruang dilakukan agar mampu menampung lebih banyak jemaah. Kini bangunan masjid memiliki hingga 3 lantai yang digunakan untuk sholat. Saat itu pemerintah Kabupaten Tegal dengan masyarakatnya itu mempunyai rencana di era tahun 80-an itu adalah memindahkan pusat ibu kota pemerintah Kabupaten Tegal dari kota Tegal ke kota Slawi. Yang saat itu kota Slawi adalah ibu kota kabupaten. Sehingga rencana pemerintah itu adalah dalam rangka memindahkan pusat ibu kota itu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, untuk mempercepat proses pembangunan, kemudian supaya mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sehingga saat itu diawali sebelum ibu kotanya dipindah atau bangunan sekretariatnya dipindah, itu diawali pembangunan masjidnya dulu untuk menjadikan daya tarik. Masjid Agung Slawi ini selalu dipenuhi jamaah. Tak hanya warga sekitar, tetapi juga masyarakat yang sedang melintas, singgah untuk menunaikan ibadah. Sementara itu, setiap hari Jumat, masjid ini juga menjadi pusat pelaksanaan sholat Jumat yang diikuti oleh banyak jemaah dari berbagai daerah. Khidmatnya, khutbah yang disampaikan khotib mengingatkan jemaah akan pentingnya iman dan kebersamaan. Masjid Agung Slawi atau Kabupaten Tegal ini sebagai tempat ibadah terutama itu sangat memadai, sangat layak dan nyaman untuk jamaahnya, insya Allah ya. Lebih dari sekedar bangunan, Masjid Agung Slawi merupakan jejak sejarah yang hidup. Dari kaligrafi yang menghiasi dinding, jam tua yang masih berdiri kokoh, hingga ukiran-ukiran yang penuh makna. Semuanya menyimpan cerita masa lalu. Masjid ini terus mengingatkan kita bahwa sejarah hidup, tumbuh dan menyatu bersama masyarakat. Nah, itu dia pemirsa cerita singkat mengenai sejarah Masjid Agung Kota Slawi, Kabupaten Tegal. Semoga Masjid Agung Slawi ini bisa terus terjaga keindahan dan sejarahnya. Saya Desti Agustiani, pamit undur diri dan sampai jumpa.